الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul, penjelasan 3 prinsip pokok agama Islam. Masih dalam pembahasan prinsip atau pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walahu minal umri 63 sanatan minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyan rasulan. Jadi Nabi SAW memiliki umur 63 tahun. Ya, 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Ya. Jadi 40 tahun ya sebelum kenabian, 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Nah, apa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul? Nah, yang pertama adalah Nabi. Nah, Nabi itu diambil dari kata al-inba dengan beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-ikhbar. Ya, al-ikhbar yang artinya apa? Ya, berita. Atau yang kedua diambil dari kata an-nabwah. An-nabwah yang bermakna ar-raf'ah wal-ulu. Ya, yaitu apa? Kedudukan yang tinggi. Nah, atau yang ketiga diambil dari kata ya nabiyyu yang berarti at-tariqul wadihu, jalan yang jelas. Ya. Jadi yang dimaksud dengan nabi ya atau an-nubuwah itu diambil dari kata yang pertama al-inba yang berarti al-ikhbar ya, berita. Yang kedua diambil dari kata an-nabwah yang artinya arifah wal ulu ya, kedudukannya yang tinggi. Atau yang ketiga diambil dari kata ya nabiyyu yang berarti at-tariqul wadih, yaitu jalan yang terang ya. Nah, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau merajihkan, menguatkan bahwasannya Nabi itu diambil dari kata al-inba ya, yang bermakna adalah apa? Ya, berita. Ya, yang bermakna apa? Berita. Nah, kemudian secara istilah yang disebut dengan Nabi adalah wa huwa rajulun basyarun uhiya ilaihi bi syara'in man qablahu wa arsala ila qaumin mu'minina. Jadi Nabi itu adalah seorang laki-laki
dari kalangan manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syariat Nabi sebelumnya dan diutus kepada kaum yang beriman. Ya. Jadi Nabi adalah apa? Seorang laki-laki dari kalangan manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syariat Nabi sebelumnya dan diutus kepada kaum yang beriman. Ya. Nah, maka di dalam pengertian ini disebutkan Nabi itu adalah seorang laki-laki. Jadi tidak ada Nabi dari kalangan wanita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, basyarun, dari kalangan manusia. Jadi tidak ada Nabi dari kalangan jin. Kemudian yang ketiga, diberikan wahyu dengan syariat Nabi sebelumnya. Jadi bukan syariat yang baru. Kemudian diutus kepada apa? Kaum yang beriman, bukan kepada orang yang kafir. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Rasul. Ya. Nah, kata Rasul itu di dalam bahasa Arab diambil dari kata ar-rasala yang berarti al-inbi'ath. Ya, al-inbi'ath ini maknanya apa? Ya, pengutusan. Sehingga makna Rasul adalah apa? Al-munba'ath, yaitu orang yang diutus. Ya. Jadi Rasul adalah orang yang diutus. Atau yang kedua, ya, Rasul itu diambil dari kata, ya, ar-rasalu, yang bermakna at-tabi, yang mengikuti. Artinya apa? Rasul itu adalah mengikuti, ya, berita-berita dari yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu secara apa? Bahasa. Sedangkan secara istilah, yang disebut dengan Rasul itu adalah rajulun basyarun uhiya ilaihi bisyara'in jadidin wa ursila, ya, ila qaumin kafirin. Jadi Rasul adalah seorang laki-laki dari kalangan manusia, diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru dan diutus kepada orang-orang yang ingkar atau kafir. Ya. Nah, jadi saya ulangi, ya. Rasul adalah rajulun basyarun uhiya ilaihi bisyara'in jadidin wa ursila ila qaumin kafirin. Seorang laki-laki dari kalangan manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru dan diutus kepada kaum yang kafir. Ya. Nah, dari dua pengertian tersebut, maka antara Nabi dan Rasul ini memiliki perbedaan. Ya, antara Nabi dan Rasul ini memiliki apa? Perbedaan. Nah, perbedaan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, maka dalam surat Al-Hajj ayat ke-52. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabiyyin. Dan tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad, yaitu apa? Rasul dan juga apa? Nabi.
Nah, berarti apa? Ketika Rasul dan Nabi itu disebutkan ya secara bersamaan, maka ini menunjukkan bahwasannya apa? Ya, Rasul dan Nabi itu memiliki apa? Perbedaan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW mensifati Nuh alaihi salam. Maka Nabi SAW mengatakan annahu awwalu rasulin ba'asahu ilal ardi, ilal ahlil ardi. Jadi Nuh itu adalah Rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Maka disebutkan dengan apa? Rasul. Padahal apa? Sebelum Nuh itu ada Adam. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan ya Adam itu dengan Nabi. Ya, di dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan Adamu nabiyyun mukallamun. Jadi Adam itu adalah apa? Nabi yang mukallam, yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan apa? Nabi. Maka Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam dan Nabi pertama adalah Nabi Adam. Ya, jadi ini hal yang menunjukkan bahwasanya apa? Ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Ya. Nah, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan Nabi Musa dan Ismail alaihi wassalam. Dalam surat Maryam ayat 51 ya sampai 54. Maka di dalam akhir ayatnya disebutkan wa kana rasulan nabiyya. Maka ya Musa dan Ismail itu adalah wa kana rasulan nabiyya, yaitu apa? Seorang rasul dan juga seorang nabi. Nah, jadi ini yang membedakan antara apa? Atau dalil-dalil yang membedakan antara nabi dengan rasul. Ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah taala beliau mengatakan nubi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir. Jadi Nabi SAW itu diberikan kenabian dengan surat ya Iqra dan diutus sebagai Rasul dengan surat Al-Mudaththir. Ya, artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Iqra atau surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ke 5, maka ini menunjukkan bahwasanya Rasul Muhammad itu diangkat sebagai seorang nabi. Kemudian ketika turun kepadanya surat Al-Mudaththir, maka ini menunjukkan bahwasanya ya Muhammad itu diangkat sebagai seorang rasul. Ya. Nah, maka kita akan melihat bagaimana proses ya ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Yaitu apa? Ketika Rasulullah SAW itu senang melakukan ya tahannus. Jadi tahannus ini artinya apa? Dia menyendiri di Gua Hira ya untuk merenungi ya apa yang terjadi pada masyarakatnya ketika itu. Ya. Nah, kemudian ya pada satu malam datanglah seorang atau datanglah malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan Iqra, bacalah. Kemudian Nabi SAW mengatakan ma ana biqari'in,
ya saya bukan orang yang pandai membaca. Kemudian ya malaikat itu mendekapku, kata Nabi SAW, hatta balagha minni al-juhda summa arsalani. Sampai aku ini sulit untuk bernafas. Ya, kemudian ia melepaskanku. Kemudian mengatakan lagi ikra. Kemudian aku mengatakan lagi ma ana biqari'in. Ya, saya bukanlah orang yang pandai membaca. Kemudian malaikat itu mendekap Nabi SAW sampai ya dia tidak bisa bernafas, kemudian melepaskannya. Ya, dan itu terus ulang sampai dengan 3 kali. Kemudian ya malaikat itu mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kemudian ia kembali kepada Khadijah bintu Khuwailid ya, kemudian mengatakan kepadanya zamiluni zamiluni, selimutilah aku dan selimutilah aku. Artinya ketika itu dalam kondisi yang sangat terguncang. Ya, seperti itu. Nah, ini terjadi pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, karena hal tersebut berdasarkan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, yang dimaksud adalah ketika pertama kali Al-Quran itu turun pada malam Qadar. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan diangkatnya Nabi SAW sebagai seorang Rasul, yaitu ketika turun surat Al-Muddatsir. Ya. Nah, maka diceritakan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan Rasulullah SAW dia berkata ketika setelah turunnya wahyu yang pertama, kemudian berselang waktu yang cukup lama wahyu tidak turun. Ya, baina ana amsi sami'tu sautan minas sama'. Ketika saya berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, kemudian saya mengangkat pandanganku. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bihira'in, maka saya melihat malaikat yang dulu datang di gua Hira. Jasilun ala kursiyyi bainas sama'i wal ard, di mana ia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fafaraqtu minhu faraja'tu. Ya, kemudian saya lari dan saya kembali ke rumah. Fakultu, kemudian saya mengatakan zamiluni zamiluni kepada Khadijah, selimuti aku selimuti aku. Ya, kemudian turunlah surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war ruzza fahjur. Ya. Nah, jadi itu adalah 2 surat yang menjadikan pertanda bahwasanya Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan juga diangkat menjadi rasul. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit membahas tentang dalailu nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti-bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bukti-bukti kenabian ini sangat banyak, sehingga para ulama itu membuat buku khusus berkaitan dengan bukti-bukti kenabian, dan buku-buku yang ditulis oleh para ulama itu lebih dari 40 judul buku tentang bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang mempunyai buku namanya Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Ya. Nah, bukti-bukti kenabian itu terbagi menjadi 3 bagian pokok. Nah, bagian yang pertama adalah
ad-dalailu al-makru'ah wal masmu'ah, ya, bukti-bukti yang bisa dibaca dan bisa didengar, ya, bukti-bukti yang bisa dibaca dan bisa didengar. Nah, bukti-bukti yang bisa dibaca dan didengar ini, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yaitu apa? Al-Qur'an. Ya. Artinya di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang bukti, ya, kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah bisyaratul kutubi as-sabiqah, ya. Kabar gembira dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di mana Taurat dan Injil itu memberikan kabar gembira tentang apa? Kedatangan seorang nabi, ya, yang bernama apa? Ahmad. Ya. Nah, jadi nanti ada apa? Kabar gembira yang disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil, ya, tentang kedatangan seorang nabi sebagai nabi penutup, nabi akhir zaman, yaitu apa? Dengan nama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bukti kenabian yang bisa dibaca dan juga bisa didengar adalah apa? Berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara gaib yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Ya. Jadi apa? Berita-berita yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang perkara gaib, ya, yaitu apa? Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang masa lalu. Ya. Maka dalam surat Hud ayat 49 disebutkan tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika. Ya, itulah di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Ya. Nah, kemudian juga yang keempat adalah apa? Berita-berita gaib berkaitan dengan peristiwa yang akan datang. Ya. Seperti apa? Seperti tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat itu termasuk berita apa? Gaib. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, ya, berita-berita tersebut, ya, di dalam hadis-hadisnya. Yang ini menunjukkan apa? Ya, bukti tentang kebenarannya. Kalau bukti tentang kebenarannya berarti dia adalah seorang apa? Nabi dan Rasul. Ya. Nah, jadi ini yang pertama berkaitan dengan apa? Ya, bukti yang bisa dibaca atau bisa didengar. Kemudian yang kedua adalah al-ayatu al-fi'liyah. Ya, bukti-bukti ataupun ayat-ayat al-fi'liyah. Ya, artinya apa? Ya, sesuatu yang terjadi di alam. Baik ini nanti alam yang sifatnya al-alawi seperti di langit, ataupun apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Nah, contohnya apa? Peristiwa yang terjadi di alam, ya, yang di langit seperti apa? Terbelahnya bulan. Ya. Dalam surat Al-Qamar, iqtabaratis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, jadi kiamat itu, ya, sangatlah dekat, dan wansyaqqal qamar, bulan itu terbelah. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu terbelah. Kenapa kok bukan matahari, ya, atau bukan bintang-bintang? Karena yang namanya bulan adalah apa? Aqrabu ilal ardi. Itu lebih dekat ke bumi daripada matahari dan bulan. Ya. Sehingga yang dijadikan, ya, tanda itu adalah bulan. Ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ya, bahwasanya bulan itu apa? Bersinar. Ya, artinya ketika dia nampak dia bersinar. Sehingga apa? Sesuatu yang sangat memungkinkan untuk dilihat. Nah, jadi itu contoh apa? Peristiwa yang terjadi di langit yang itu menunjukkan bukti kenabian ya Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi, ya, atau disebut dengan ayatul alam as-sufla. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah nasrullahi lahu ala a'daihi. Pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW ketika apa? Menghadapi musuh-musuhnya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan apa? Bukti yang jelas tentang benarnya kenabian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Rasulullah SAW diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah akan memberikan pertolongan ketika menghadapi musuh-musuhnya. Seperti dalam surat Ghafir ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman ya pada kehidupan dunia dan juga pada hari di mana apa ditegakkannya apa saksi-saksi. Ya. Nah, jadi itu adalah apa? Tanda-tanda yang sifatnya apa? Peristiwa yang terjadi di muka bumi. Kemudian bagian yang ketiga dari tanda-tanda kenabian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sifat-sifatnya yang terpuji dan mulia. Jadi sifat-sifatnya yang terpuji dan mulia. Maka sifat-sifat terpuji dan mulia ini menunjukkan tentang apa? Kenabian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sehingga di dalam surat An-Najm disebutkan ya wa ma yang apa? Wa innahu la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Muhammad itu berada di atas akhlak yang sangat tinggi. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa samaratu ma'rifatihi. Hak-hak Nabi yang harus dipenuhi ya dan juga apa? Buah ketika kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang pertama adalah apa? Ittiba'uhu fi jami'i ma ya'muru bihi wa yanha anhu. Mengikuti seluruh apa yang diperintahkan Nabi dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Nabi. Ya. Nah, sehingga kita perlu apa? Kita perlu untuk belajar mengkaji apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dilarang Nabi, kemudian kita berusaha untuk apa? Ya, melakukannya atau meninggalkannya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam inda ru'yah. Mengenal Rasulullah SAW ketika apa? Seseorang itu ya mimpi bertemu dengan Nabi. Ya, kenapa? Karena syaitan itu tidak bisa ya menjelma sebagai nabi. Sebagaimana dalam hadis Anas ya, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa yang melihat atau bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak bisa apa? Menyerupai aku. Nah, sehingga ketika orang itu bermimpi bertemu dengan Nabi, maka apa? Ketika dia mengenal ciri-ciri Nabi, ya, mengenal ya berkaitan dengan fisik Nabi dan seterusnya, maka dia bisa mencocokkan tentang hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Siqatu bisihhati ma yaqulu. Percaya dengan kebenaran apa yang diucapkannya. Jadi kita apa? Meyakini tentang kebenaran apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah mahabbatuhu wa mahabbatu ma yuhibbu. Ya, mencintai Rasulullah SAW
dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tua, anak-anak dan seluruh manusia. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang kelima adalah apa? Ta'ziruhu wa tauqiruhu, mengagungkan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, salah satu bentuk menghormati dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak memanggil Nabi dengan namanya, tetapi dengan menggunakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak mengatakan ya Muhammad. Ya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dan. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan kalian sebagian dengan yang lainnya. Kemudian juga apa? Tidak mengeraskan suara di hadapan Nabi, tidak mendahului Nabi SAW dalam pendapat ataupun perkataannya. Ya. Kemudian yang keenam adalah apa? Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah memerintahkan orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Nah, bahkan Nabi SAW mendoakan dengan kerugian orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dia tidak bersalawat kepadanya. Ya, raghima anfu rajulin, sungguh celaka, sungguh merugi seseorang. Zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, namaku disebutkan tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ya, kemudian yang terakhir adalah apa? Mendudukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kedudukannya yang benar, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga mengurangi hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita memposisikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendudukkan Nabi sebagai hamba Allah dan mendudukkan Nabi sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wakumullah, inilah pembahasan berkaitan dengan ma'rifatul Rasul. Sebetulnya masih ada pembahasannya dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.